Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 16, Alhamdulillah Al-Fakir, Bahar bin Ali bin Smith telah bebas dari lapas Pondok Rajak berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan atas doa para ulama, khususnya para habaib, para kiai, dan khususnya para umat Islam. Alhamdulillah telah keluar dan insya Allah bisa kembali berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya pribadi mengucapkan puji dan syukur kehadirat Gusti Sajatining Mulyo Allah Azza wa Jalla, di mana salah satu ulama kita, pejuang kita, Habib Bahar bin Smith pada hari kemarin telah bebas dari penjara, saudara. Alhamdulillah, beliau sebagai seorang habaib, sebagai seorang ulama, sebagai seorang pejuang yang kita kenal selama ini, selalu tegas dan tidak pernah gentar untuk menyuarakan kebenaran melawan kebatilan, saudara. Saya tidak akan mengatakan terlepas dari apapun itu permasalahan yang menimpa beliau, sehingga kurang lebih 1 tahun yang lalu pun ketika beliau di penjara, saya sempat membahas tentang beliau di video-video yang terhapus. Namun alangkah bahagianya hati ini karena pada hari kemarin beliau telah terbebas. Saya juga sering mengatakan, mengutip juga ungkapan-ungkapan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, bahwasannya emas tetaplah emas, walaupun emas itu ada di tempat sampah, saudara. Kita tahu sendiri bahwasannya selama di penjara, dan kalau tidak salah beliau sempat dipindahkan, jadi berada di 2 tempat penjara. Kedua-duanya tempat penjara itu, di sel itu beliau ubah bagaimana layaknya sebuah pesantren. Bahkan para narapidana dalam hanya jangka waktu beberapa bulan saja di tempat penjara yang pertama itu sampai ada yang sudah hafal 80 hadis, luar biasa. Bahkan anggota kepolisian juga di kedua tempat penjara itu sering ikut ngaji, sering ikut kajian dengan beliau. Luar biasa, subhanallah. Makanya saya juga sering mengatakan bahwasanya emas itu tetaplah emas, walaupun itu berada di tempat sampah. Karena tidak ada satupun yang menghalangi beliau untuk terus berdakwah, walaupun itu di penjara, saudara. Bahkan saya juga akan sedikit menceritakan, sebelum saya menceritakan kepada apa yang ingin saya sampaikan itu, perlu diketahui oleh seluruh sedayana bahwasannya ketika orang sampai di penjara itu pasti ada 2 faktor penyebab. Dia seorang penjahat atau dia orang baik yang tidak memungkinkan juga bahwa orang baik bisa dipenjara, saudara. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Saya contohkan, jika kita membaca mankobah para ulama-ulama dulu, ulama-ulama yang luar biasa, bahkan sekelas aulia, wali-walinya Allah. Kita katakanlah dari mulai madhabul arba'ah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Keempat imam ini pernah dipenjara, ada yang pernah dihukum. Contoh saja, Imam Syafi'i pernah dituduh Syiah dan dituduh mau memberontak pemerintah, sehingga beliau hampir-hampir saja akan terkena hukuman pancung, saudara. Lalu jika kita berbicara juga tentang Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, beliau-beliau ini sering berfatwa yang bertentangan dengan keinginan pemerintah pada waktu itu, karena mungkin fatwa-fatwanya dianggap merugikan.
Sedangkan fatwa-fatwa beliau ini adalah fatwa-fatwa yang menguntungkan, fatwa-fatwa yang hak, yang benar, menguntungkan untuk perjuangan agama Islam. Oleh karena itu, jika pemerintahan di waktu itu tidak setuju dengan fatwa-fatwa para aulia ini, para imam ini, maka mereka adalah pemerintahan yang dolim, saudara. Sufyan Ats-Tsauri juga tidak lepas, beliau ini sampai dicambuk oleh rotan dan kainnya itu sampai hampir lucut. Bahkan mohon maaf jika saya salah, Imam Hambali atau Imam Hanafi yang oleh pemerintah waktu itu dipaksa minum racun dan beliau sampai meninggal karena beliau menentang dengan kebijakan pemerintah pada waktu itu, saudara. Lalu kita katakan juga datuk kami di antara sanad silsilah Masyaikh Thariqatul Aulia, yaitu datuk kami Syekh Abu Yazid Al-Bustami qaddasallahu sirrahu. Beliau itu sampai dihukum pancung oleh pemerintah, tapi Allah memperlihatkan kekuasaannya dengan wasilah memberikan karomah kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami sehingga tidak ada satupun pedang yang mampu memenggal kepala beliau, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Sangat banyak sekali jika saya harus menceritakan para ulama-ulama dulu, wali-wali Allah dulu yang berjuang membela agama Allah. Oleh karena itu saya sering mengatakan, ahli zikir, ahli tasawuf, ahli thariqah itu bukan diam saja ketika melihat kemungkaran, karena mereka tidak mau digolongkan dengan golongan yang disebut dengan syaitan akros, yaitu orang-orang yang diam. Jadi kejahatan itu besar, kejahatan itu kuat, bukan hanya karena kejahatannya itu sendiri, saudara, karena diamnya orang-orang baik. Oleh karena itu, jika kita bertanya, saya ini tidak sempat untuk ikut berjuang amar ma'ruf nahi munkar karena saya sibuk dengan zikir-zikir saya misalnya. Saya tidak sempat berjuang amar ma'ruf nahi munkar karena saya sibuk dengan ngaji saya, dengan sholat saya, dengan puasa saya, dengan tahajud saya, dengan kifayah amaliyah thariqah saya. Maka katakanlah kepada mereka yang beralasan seperti itu, sudah seperti apa sholatmu? Apakah sholatmu lebih baik dari sholatnya baginda Nabi? Sudah seperti apa membaca Al-Quranmu? Sudah seperti apa tahajudmu, duhamu, zikirmu, amaliyah thariqahmu? Apakah sudah sehebat amaliyahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak, saudara. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan 3 medan juang Islam, dakwahnya, hisbahnya, jihadnya. Namun mereka kalangan-kalangan munafik, apalagi munafik itu ada di seorang ulama, yaitu ulama-ulama su. Mereka sering mengatakan bahwasanya baginda Nabi itu lembut dakwahnya, baginda Nabi itu santun dakwahnya, baginda Nabi itu membawa Islam dengan rahmatan lil alamin. Benar, sangat benar sekali. Tapi jangan tutupi bagaimana ketegasan baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan kau pilih-pilih menyampaikan Islam, jangan kau pilih-pilih menyampaikan kebenaran. Karena dalam sirah-sirah baginda Nabi diceritakan bagaimana tegasnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kemungkaran, di mana jika kemungkaran itu sudah tidak bisa didakwahi, saudara. Jika ketika kita mendakwahi sebuah kemungkaran, kemaksiatan atau apapun itu yang bisa menyebabkan turunnya azab Allah Subhanahu Wa Taala, maka hisbah dan jihad adalah solusinya. Kalau jika hanya baginda Nabi ini hanya berdakwah tanpa melakukan medan juang Islam yang lainnya, maka tidak akan ada hebatnya perang Badar dan juga perang-perang yang lainnya, saudara. Dan tidak akan ada ketegasan baginda Nabi saat menyuruh sahabat untuk membakar sebuah masjid diror, masjidnya orang-orang munafik. Maka kita katakanlah itu adalah diror. Padahal terselimuti dengan masjid, padahal itu bukan masjid tapi tempat berkumpulnya orang-orang munafik untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan kepada sahabat, maka bakarlah tempat itu, saudara. Jangan hanya kau sampaikan bagaimana hikayat baginda Nabi ketika diludahi baginda Nabi itu diam. Jangan hanya itu yang kau sampaikan. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah contoh dari berbagai aspek. Bagaimana kelembutannya, bagaimana ketegasannya, segala yang baik-baik itu ada di baginda Nabi, saudara. Bahkan itu ada juga di para sahabat khulafaur rasyidin pada khususnya. Bagaimana lembutnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana tegasnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana yang dengan hartanya
dengan kekayaannya ikut ditasyawarkan untuk berjuang seperti halnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana dengan tegasnya, kecerdikannya, kepintaran Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika dakwah untuk menegakkan agama Islam. Jadi semua ranah itu ada, saudara. Jika kita kembali kepada pembahasan, Habib Bahar bin Smith ini adalah orang yang tegas luar biasa. Adapun jika ada bagaimana beliau ketika menyampaikan dakwah, lalu misalnya ada sesuatu yang kurang baik ataupun bisa dicap tidak baik, yaitu adalah sifat manusia biasa. Walaupun beliau seorang habaib yang dimana dalam tubuhnya itu mengalir darah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun itu kecuali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka tidak akan terlepas dari kelebihan dan kekurangan, saudara. Mau Habib Rizik, mau Habib Bahar, walaupun mereka seorang habaib, pasti tempatnya salah dan tempatnya benar. Nah, adapun kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW tetap kita berpegang teguh terhadap kebenaran, tetap kita berpegang teguh, kita ikuti ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang hak, ulama-ulama ukrawi, ulama-ulama warasatul anbiya. Saudara, Habib Bahar bin Smith itu sangat sayang terhadap agama dan bangsanya. Begitupun dengan orang-orang, ulama-ulama yang satu ideologi, satu perjuangan dengan beliau. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara, pernahkah Habib Bahar bin Smith korupsi, memakan uang rakyat, atau membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat, atau meloloskan para penjajah-penjajah asing dan asing untuk menjajah di negara ini, yang nantinya bisa menyebabkan kita menjadi jongos di negara sendiri? Jangan sampai sejarah ini terulang. Apakah pernah Habib Bahar melakukan seperti itu? Ataukah Habib Bahar bin Smith merusak generasi penerus bangsa dengan menjual miras atau memiliki tempat-tempat prostitusi atau apapun itu? Apakah pernah beliau? Apakah pernah juga Habib Rizik misalnya? Siapapun itu ulama-ulama yang lurus merugikan rakyat, membuat kemaksiatan-kemaksiatan, pernahkah? Tidak, saudara. Tapi kenapa jika ada orang-orang yang membenci kepada beliau-beliau, membenci kepada perjuangan-perjuangan beliau, tidak melihat sisi sudut pandang yang positif? Walaupun saya garis bawahi orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah, maka dia tidak akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, saudara. Dan kebetulan juga mungkin ini sudah akhir zaman. Bagaimana orang yang lurus berjuang di jalan Allah akan difitnah, akan dicaci maki, akan disingkirkan. Lalu bagaimana orang-orang atau ulama-ulama yang munafik, mereka yang dekat dengan penjilat-penjilat, mereka yang dekat dengan penguasa-penguasa dolim. Saya katakan penguasanya yang dolim, bukan yang hak, bukan yang benar. Karena penguasanya juga di antara para penguasa, pemerintah itu benar, yang benar banyak, yang dolim juga banyak. Nah, jika ulama-ulama ini, ulama-ulama munafik sudah dekat dengan penjilat, dekat dengan penguasa-penguasa yang dolim, saudara, maka jangan heran jika Allah akan mencabut kemanfaatan ilmu dari kita semua. Jangan heran jika pesantren di mana-mana, kiai ajengan ustadz di mana-mana, pengajian di mana-mana, PHBI, acara-acara peringatan Hari Besar Islam di mana-mana. Tapi kenapa seakan-akan umat ini semakin jauh dari Allah? Tapi kenapa umat ini banyak tapi lemah seperti buih di lautan? Karena tidak ada kemanfaatan ilmu, saudara. Kenapa? Alasannya dua. Ulamanya udah ulama dunia, ulama yang cinta dunia dan takut mati, ulama yang menggunakan agama untuk kepentingan dunianya, dan juga umatnya yang sudah hanya menjadikan Islam ini sebagai budaya, Islam ini sebagai hanya sebuah apa itu yang keluar dari hakikat kesejatiannya, karena mereka tidak ngaji, tidak mengkaji syariat dan hakikatnya, saudara. Sedulur yang diberkahi Allah, kita doakan semoga seluruh ulama-ulama istiqomah dan humnya kaum muslimin wal muslimat yang istiqomah, yang berjuang di jalan hak, yang memperjuangkan kebenaran dalam rangka watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, Allah memberikan kemenangan kepada perjuangan-perjuangan kita, dan Allah melindungi kita semua dari godaan syaitan yang terkutuk, syaitan yang berwujud iblis, syaitan yang berwujud setan, ataupun syaitan yang berwujud manusia, saudara. Dan semoga di setiap langkah kaki yang kita lewati selalu ada dalam ridho dan kasih sayang Allah. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang ahli taat, ahli tobat, ahli sholat, ahli ma'rifat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat, maslahat dunia dan akhirat. Allahumma ja'al hadal alama sabiran amamana wa da'ismaka yaqif da'imam fi qulubina.
kullu syai'in halikun ila wajha. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.